Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septi Ariwahyuni, NPM 16133100051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Capital Adequacy Ratio (CAR), Not Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Funding Ratio (LFR) terhadap profitabilitas perbankan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Eka Diansari SEMACC selaku dosen pembimbing saya. Kenapa saya ambil judul penelitian ini? Pasti dilandasi oleh latar belakang yang sangat menarik. Untuk latar belakang dalam penelitian saya, yang pertama adalah bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Bank memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah agent of loan, yang berarti kegiatan bank mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, yaitu pengumpulan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Kondisi perbankan saat ini mendorong pihak investor untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Nah, kesehatan bank menjadi penting untuk semua pihak, baik pemilik, pengelola, manajemen, masyarakat, pengguna jasa bank, itu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13, /1/PBI, /2011. Nah, tingkat kesehatan bank itu dapat dinilai berdasarkan tingkat profitabilitas bank yang merupakan tolak ukur kinerja perbankan. Untuk batasan masalah dalam penelitian ini terbatas pada 4 variabel independen, yaitu ya capital adequacy ratio, not performing loan, net interest margin, dan loan to funding ratio terhadap variabel dependen, yaitu profitabilitas, yang dalam penelitian ini menggunakan return on asset atau ROA. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016 sampai dengan 2019. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah capital adequacy ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset? Yang kedua, apakah not performing loan berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset? Yang ketiga, apakah net interest margin berpengaruh signifikan terhadap return on asset? Yang keempat, apakah loan to funding ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset? Untuk penelitian terdahulu, perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ada di sampel perusahaan yang digunakan. Untuk sampel yang saya gunakan adalah 25 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2016 sampai dengan 2019. Teknik pengumpulan sampelnya saya menggunakan teknik proporsi sampling dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk variabel yang saya gunakan adalah CAR, NPL, NIM, LFR terhadap profitabilitas perbankan yang dihitung menggunakan ROA. Untuk kerangka berpikir, untuk Q1 ada capital adequacy ratio atau CAR, Q2-nya ada not performing loan NPL, Q3-nya ada net interest margin M, Q4-nya ada loan to funding ratio LFR, Y-nya ada return on asset atau ROA. Untuk rumusan hipotesis, H1, capital adequacy ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. H2-nya, not performing loan berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset. H4-nya ada net interest margin berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. H4-nya ada loan to funding ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Untuk metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2020 di Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan cara mengunjungi www.idx.co.id. Teknik pengumpulan datanya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Jadi menggunakan dokumen laporan keuangan perusahaan atau annual report perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi sampling. Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasif, dan uji hipotesis. Untuk hasil penelitian, yang pertama ada hasil statistik deskriptif. Di sini hanya menjelaskan tentang nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap variabel yang saya teliti. Untuk nilai uji normalitas, di sini terlihat jelas bahwa titik-titik ini mengikuti penyebarannya mengikuti pola garis diagonal. Dapat diartikan bahwa distribusi data normal. Untuk uji multikoloritas, di sini nilai FIF-nya lebih rendah daripada 10 dan nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10. Dapat diartikan bahwa
variabel independen tidak mengalami multikoloritas. Untuk uji heterokondensisitas di sini titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola, dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala heterokondensisitas. Untuk uji autokorelasi di sini nilai Durbin Wassernya adalah 0,481, di mana nilai Durbin Wassernya berada di antara min 2 sampai dengan positif 2, yang dapat diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada metode regresi dalam penelitian ini. Untuk uji hipotesis, yang pertama ada regresi linear berganda. Di sini nilai konstansanya adalah 1,042 dan nilai koefisien variabel CR-nya adalah minus 0,012 dan nilai NPL-nya minus 0,216, NIM-nya 0,286, LFR-nya 0,001. Untuk statistik simultan atau UGF, di sini nilainya adalah 18,494 dan nilai signifikannya 0,000, di mana dapat dilihat nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa CAR, NPL, NIM, dan LFR tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Untuk uji T-nya di sini nilai uji T dari variabel CAR adalah min 1,038 dengan signifikan 0,302. NPL nilai T-nya min 3,852 dengan signifikan 0,00. NIM-nya 6,048 dengan signifikan 0,00. LFR-nya nilai T hitungnya 0,197 dengan signifikan 0,84. Untuk uji R-square di sini tertera 0,414. Dapat diartikan bahwa variabel NPL, CAR, NIM, dan LFR menunjukkan pengaruh terhadap ROA yang diterapkan dalam model penelitian ini adalah 41,4% dan sisanya 58,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk kesimpulan, capital adequacy ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return on asset atau ROA. Jadi untuk hipotesis pertama, kita tidak terdukung dikarenakan nilai signifikan 0,302 lebih besar daripada 0,05. Untuk yang kedua, not performing loan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset atau ROA. Jadi untuk hipotesis kedua terdukung karena nilai signifikannya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Untuk yang ketiga, net interest margin NIM berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset atau ROA. Hasil ini hipotesis ketiga terdukung dikarenakan nilai signifikannya 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Untuk yang ketiga, loan to funding ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return on asset atau ROA. Jadi untuk hipotesis keempat tidak terdukung dikarenakan nilai signifikannya 0,844 lebih besar daripada 0,05. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak variabel independen yang dapat mempengaruhi ROA sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. Untuk yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel perusahaan perbankan maupun juga dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.